Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya calon ibu penggerak Ibu Hifah Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Jember akan diseminasi budaya positif di sekolah. Intinya di sini kita mendengarkan di sini untuk mengetahui atau mempelajari ilmu baru dari calon guru penggerak khususnya Ibu Afifah. Mudah-mudahan dengan paparan Ibu Afifah sekolah kita dan lembaga kita akan menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi oleh Bu Afifah SSI sebagai calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita adakan bersama pemaparan sosialisasi budaya positif oleh Bu Afifah SSI sebelumnya angkatan 8 tahun 2023. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Anis. Pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu nanti dapat PPT dari saya ya. Jadi kalau ingin jelasnya nanti kita dapatkan juga contoh yang sudah saya laksanakan di kelas 8B dari budaya positif. Saya minta waktu sebentar, paling 5 menit atau 10 menit. Jadi yang pertama perubahan paradigma belajar. Dari pengiran Bapak Belajar Dewantara disebutkan bahwa anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai guru hanya mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, terciptanya budaya positif berasal dari seluruh warga sekolah, utamanya guru, selain dukung belajar dan seterusnya. Nah, perubahan paradigma yang pertama adalah stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Bisa dipahami, mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di mana poinnya adalah kita sebagai guru untuk sebagai penghukum kalau bisa tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau penghukum itu dari satu arah, dari guru ke siswa. Jadi kecenderungannya siswa akan merasa down karena dengan salahnya, dan hukuman itu biasanya dia akan merasa takut dan selanjutnya diulang lagi. Kenapa? Karena tidak ada solusi dari siswa itu sendiri. Selanjutnya yang disampaikan misalnya kamu selalu saja salah dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang kurang halus. Terus yang kedua membuat merasa bersalah. Contohnya adalah kamu gak kasihan pada orang tuamu, kenapa kamu merasa melakukan itu. Yang ketiga posisi sebagai teman. Di sini biasanya dia sudah nanti saya menyelesaikan, kamu sudah masuk kelas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak baik juga buat anak. Tapi dengan kita menjadi teman dalam arti positif juga bisa. Jadi ada dua, bisa jadi negatif maupun positif hasilnya untuk teman. Yang keempat sebagai pemantau. Misalnya dengan data-data berapa hari, berapa kali terlambat, berapa kali tidak masuk kelas dan seterusnya. Nanti disampaikan ke bapak kepala sekolah, dia adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang dianjurkan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini kita memberikan 3 tahapan restitusi, gabungan 3 tahapan restitusi, segitiga suci, di mana yang pertama dan kedua dan yang terakhir itu berakhir dengan anak-anak berikan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi solusi itu dari anak-anak. Misalnya jika dia terlambat, kita tanya, enaknya bagaimana supaya tidak terlambat? Menurutmu solusinya bagaimana supaya tidak terlambat?
Misalnya mendengar, terus selanjutnya bagaimana supaya tidak bertindak lagi dengan teman. Jadi dengan solusi dari siswa diharapkan nanti anak tidak mengulangi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang paradigma perubahan bagaimana kita mengajar dari stimulus respon jadi kontrol ya. Selanjutnya yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, tentang segitiga sususi dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif sekolah. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.